Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Baiklah, kita akan melanjutkan video tutorial pembelajaran PHP. Pada video tutorial yang kemarin, kita telah belajar memindahkan folder website kita ke dalam drive D. Oke, di drive D ini kita pindahkan, ini dia. Nah, lalu kita akses melalui web browser dengan mengetikkan localhost. Nah, selain dengan cara seperti ini, kita juga bisa membuat namanya virtual host, di mana kita bisa menggunakan nama domain yang kita buat sendiri. Contohnya misalnya di sini webku.com. Nah, ketika kita menuliskan webku.com pada address bar, maka yang diakses adalah folder di drive D di dalam folder webku yang telah kita buat sebelumnya. Untuk membuat seperti itu, kita akses drive D, lalu cari folder Windows, lalu cari folder System 32, lalu cari folder drivers, folder etc. Nah, lalu cari file namanya host. Nah, di sini kita akan edit. Nah, tambahkan kata-kata seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan domain namanya webku. Terserah Anda mau buat yang seperti apa. Nah, setelah itu Anda close, Anda simpan, Anda restart komputer, lalu coba Anda jalankan kembali, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Baiklah, kita lanjut latihan kita. Kita akan buka Notepad++. Kita buat satu tag HTML seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita simpan di dalam folder di drive D, folder webku, Nah, kita beri nama di sini php7 embed html5.php. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan language construct atau orang banyak menyebutnya function. Sebenarnya ini bukan function, tapi language construct echo. Oke, yang di dalamnya saya tuliskan saya sedang belajar PHP. Saya simpan, lalu kita akses filenya. Kita refresh. Kita jalankan. Nah, maka pada web browser akan ada tulisan saya sedang belajar PHP. Nah, fungsi language construct ini adalah mengeluarkan apa yang ada di antara tanda petik dua ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan satu lagi baris perintah. Ternyata belajar PHP itu mudah. Oke, kita simpan, lalu kita refresh. Nah, di sini akan terjadi error. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan titik koma sebagai pemisah antara satu perintah dengan perintah yang lainnya. Nah, sekarang saya simpan, saya refresh. Nah, sekarang kode kita berjalan sempurna. Coba kita perhatikan, pada yang akhir ini, perintah yang akhir ini saya tidak memberikan titik koma, tetapi tidak terjadi error. Nah, karena di sini ada tag penutup dari tag PHP. Ketika tag penutup ini saya hilangkan, lalu saya simpan, kita refresh, maka akan terjadi error. Nah, untuk menghindari error, kita bisa menambahkan titik koma. Lalu kita simpan, kita refresh. Nah, kode kita jalan. Nah, tetapi jika kita menambahkan kode HTML di bawah sini, misal kita mau menuliskan kode HTML, kita refresh, nah maka akan terjadi error. Nah, ketika kita ada kode lain selain kode PHP, kode itu masih dilanjut, maksud saya, maka alangkah baiknya di sini kita kasih tag penutup. Nah, sehingga yang bagian bawah tidak perlu diterjemahkan lagi oleh PHP. Yang diterjemahkan itu adalah yang berada di sini. Nah, atau yang ini dihapus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang
Saya hilangkan dulu kode HTML yang ini. Lalu kita refresh. Sekarang kita perhatikan di source code-nya. Nah, di browser kita lihat pada validator HTML itu terdapat 4 warning. Nah, di sini browser tidak memahami dokumen HTML kita. Nah, karena dokumen HTML kita ini tidak lengkap. Nah, untuk itu maka kita harus mengembed kode-kode HTML di dalam kode PHP. Nah, kita buatkan dulu kode HTML-nya. Kode HTML biasa. Oke, HTML, ditutup HTML. Nah, HTML punya atribut. Nah, atributnya, language-nya adalah ID, karena kita menulis dokumen HTML yang berbahasa Indonesia. Lalu bersarang di dalamnya tag head. Oke. Lalu ada lagi tag body. Nah, di dalam tag head ini harus ada tag title. Kalau tidak nanti HTML-nya error. Nah, tag title tidak boleh kosong. Kita buat namanya belajar PHP versi. Nah, di antara tag HTML ini kita bisa memasukkan kode PHP. Nah, seperti ini. Nah, contohnya misalnya saya mau memanggil satu function PHP namanya PHP version untuk mengecek versi PHP kita. Oke. Nah, lalu yang ini kita pindah ke dalam tag body. Nah, harusnya dia ini berada di dalam tag body. Kita simpan, kita refresh. Nah, tampilannya akan sama, tetapi pada kodenya itu akan berbeda. Nah, kalau kita lihat di HTML validatornya, maka sekarang sudah tidak ada error, tidak ada warning lagi, karena ini sudah bisa dipahami oleh web browser, atau search engine, atau screen reader. Karena kita sudah menggunakan tag HTML yang valid. Nah, perhatikan di sini kode HTML kita, kode PHP kita masih ada yang error, karena di sini belajar PHP versinya belum dimasukkan. Kita koreksi lagi kode kita. Nah, di sini saya tidak memasukkan language construct-nya. Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang ada belajar PHP versi 7.04. Oke, kita cek kembali kodenya. Nah, sudah tidak ada error. Nah, demikianlah penggabungan antara kode PHP dengan kode HTML. Jadi bisa diletakkan di dalam tag PHP, bisa juga di dalam tag HTML. Nah, pemisahnya adalah antara tag pembuka dan tag penutup ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Di semua bahasa pemrograman biasanya ada yang disebut dengan komentar. Nah, komentar itu bisa digunakan sebagai penutup kode. Contoh seperti ini, saya kasih komentar satu baris. Nah, kalau kita simpan lalu kita refresh, maka di sini kode-kode ini tidak dieksekusi lagi, tidak diterjemahkan karena dianggap sebagai komentar. Nah, ketika kita menggunakan komentar yang modelnya seperti ini, tanda /2, itu berfungsi hanya untuk satu baris. Nah, ketika kita masukkan kalimat lain, maka akan terjadi error ketika kita akses. Nah, selain tanda /2, kita bisa menggunakan juga tanda pagar seperti ini, yang fungsinya juga sebagai komentar satu baris. Nah, jika kita memiliki komentar yang lebih daripada satu baris, kita bisa menggunakan tanda seperti ini.
Nah, di sini ada 2 baris. Nah, maka semua akan dianggap sebagai komentar. Nah, kalau kita lihat di sini, komentar tidak diterjemahkan, maka pada web browsernya source code-nya tidak ada. Nah, demikianlah lanjutan video tutorial PHP kita. Kita akan lanjutkan pada video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.